Permisi Bu, selamat pagi. Ini Bu, silakan duduk. Ya, Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? saya Dina Bu. Saya disarankan sama mertua saya untuk KB suntik dan suami saya menyetujuinya Bu. Boleh dijelaskan tidak Bu mengenai apa itu KB suntik? Boleh sekali Bu, tapi sebelum saya jelaskan, Ibu bisa melengkapi data-data ini terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu. Sudah Bu. Baik, sudah lengkap ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah KB suntik di MBA atau Ibu sudah paham dengan suntik di MBA? Saya hanya tahu sekilas saja Bu. Hanya paham kalau KB suntik itu dilakukan selama 3 bulan sekali. Itu saja Bu. Baik, akan saya lengkapi ya Bu ya. KB suntik di MBA merupakan alat kontrasepsi suntik hormonal yang berisi 150 mg hormon progesteron yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik di daerah bokong ibu ya. Efektivitas tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Asal penyuntikannya dilakukan secara teratur dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi seperti itu ya Bu. Berarti harus pas sesuai arahan yang diberikan ya. Kalau untuk cara kerjanya bagaimana Bu? Untuk cara kerjanya yang pertama mencegah ovulasi, yang kedua mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, yang ketiga menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Kemudian yang terakhir menghambat transportasi gamet oleh tuba Bu. Kalau untuk keuntungan dan kerugiannya apa saja Bu? Untuk keuntungannya banyak Bu. Yang pertama pencegahan kehamilan jangka panjang. Yang kedua tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Yang ketiga tidak mengandung estrogen sehingga tidak mempengaruhi penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Yang keempat tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Yang kelima tidak perlu menyimpan obat suntik. Kemudian yang keenam dapat dilakukan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause. Yang selanjutnya membantu mencegah kanker endometrium, penampilan ektopik, penyakit jinak payudara, penyakit radang panggul, dan menurunkan kejadian anemia. Untuk kelebihannya juga ada Bu. Yang pertama harus kembali ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan suntikan. Yang kedua tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Yang ketiga tidak menjamin perlindungan terhadap infeksi menular seksual seperti HIV, hepatitis. Kemudian terlambatnya kembali ke kesuburan setelah penghentian pemakaian. Yang terakhir menurunkan kepadatan tulang. Banyak juga ya Bu ternyata untuk keuntungan dan kerugiannya. Apakah ada indikasi dari kontraindikasinya juga Bu? Sudah pasti ada Bu. Untuk indikasi KB suntik di MBA yang pertama usia reproduksi, nulipara maupun yang setelah memiliki anak. Yang kedua menghindari kontrasepsi jangka panjang dengan efektivitas tinggi. Yang ketiga ibu menyusui. Yang keempat setelah abortus. Yang kelima tekanan darah yang kurang dari 180/110. Keenam, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. Yang ketujuh, ibu dengan anemia. Yang terakhir, ibu dengan mendekati usia menopause. Kemudian untuk kontraindikasinya, yang pertama hamil atau dicurigai hamil. Yang kedua, pergerakan perkawinan yang belum diketahui jelas penyebabnya. Yang ketiga, ibu yang tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid. Yang keempat, menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Yang terakhir, ibu dengan diabetes mellitus. Baik Bu, kalau boleh tahu efek samping dan waktu penggunaannya itu bagaimana Bu? Kalau untuk efek sampingnya tidak terlalu banyak Bu, seperti amenorrhea, kemudian perjarahan, becak atau spotting, dan meningkatnya atau menurunnya berat badan. Untuk penggunaan KB suntik di MBA, suntikan pertama dapat diberikan setiap saat selama siklus haid asal ibu tidak hamil pada hari 1 sampai 7 siklus haid ya Bu ya. Wah, kalau hamil semoga enggak ya Bu. Soalnya anak saya
sudah 2. Kalau untuk penggunaan KB-nya nanti bagaimana, Bu? Suntikannya itu nanti diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik pada daerah kamar, Bu. Sehingga ibu nanti harus datang ke tenaga kesehatan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Bila ibu tidak dapat kembali pada jadwal yang telah diberikan, suntikan dapat diberikan 2 minggu sebelum jadwal. Bila ibu terlambat datang 2 minggu setelah jadwal, maka suntikan dapat segera diberikan asal yakin ibu tidak hamil dan dilakukan pantang berhubungan selama 7 hari atau menggunakan alat kontrasepsi darurat. Oh, baik, Bu. Akan saya usahakan untuk melaksanakan semua anjurannya. Ya Bu, ini penjelasannya sudah cukup jelas atau belum ya Bu ya? Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik Bu, terima kasih. Kembali.